Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Rizky Nur Alam. Saya perwakilan dari kelompok 10. Nah, saya di sini akan menyampaikan tugas dari organisasi arsitektur dan komputer yang didosen penampungi oleh Muhammad Guntur M.Com. Nah, di kelompok 10 ini saya mempunyai beberapa rekan. Yang pertama ada Ahmadiyah Jawa S, yang kedua ada Aris, yang ketiga ada Bakti Rizky Nulam sebagai saya sendiri, lalu yang keempat ada Hasbi Asidik. Lanjut saja. Untuk diskusi experimentation ini, yaitu tentang hardware sama software. Nah, hardware ini kalau misalnya secara singkat, yaitu semua bagian komputer yang terlihat fisiknya dan dapat dirasakan secara langsung. Artinya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, hardware itu disebut sebagai perangkat keras yang salah satu komponen dari sebuah komputer. Nah, hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan atau sering disebut juga dengan istilah instruction set. Nah, akan tetapi ada beberapa ahli yang menyebutkan, contohnya yaitu James O'Brien, yang menyebutkan bahwa hardware itu merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Nah, adapun fungsi dari hardware itu sendiri yaitu untuk mendukung kerja komputer menampilkan atau menerima input, proses, mengolah data, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Nah, lalu software. Software merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat. Yang artinya software merupakan bagian dari perangkat lunak yang berada dalam perangkat keras, yaitu berfungsi untuk mengatur perangkat keras yang ada pada komputer. Lalu ada juga untuk penghubung antara software-software yang lain. Lalu ada juga sebagai penerjemah pada bahasa-bahasa mesin. Kita lanjut saja ke pembahasan jenis-jenis hardware. Nah, di sini di jenis-jenis hardware itu terdapat 4 macam. Yang pertama itu hardware input. Nah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, hardware input merupakan perangkat untuk masukkan data dari luar ke dalam. Maksudnya yaitu mentransformasikan sebuah data atau perintah yang dari luar masuk ke dalam. Nah, secara masuknya itu bisa berupa data-data ataupun perintah-perintah untuk dijalankan suatu komputer. Nah, salah satu contohnya yaitu scanner barcode. Mungkin dari kalian sudah pada tahu apa itu scanner barcode kalau misalnya sering ke Alfamart atau Indomart. Nah, sistem kerja dari scanner barcode ini yaitu mengambil, memindai simbol serta mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirim ke komputer berbentuk gagang berwarna merah adalah bentuk scanner barcode yang sering kita temui. Nah, laser pada alat scanner barcode ini mempunyai fungsi untuk membaca dalam berbentuk garis-garis atau kotak-kotak tebal vertikal, lalu diterjemahkan dalam bentuk angka-angka sebagai scanner barcode. Lalu untuk yang kedua, yaitu tentang hardware output yang akan dijelaskan oleh Amadea. Silakan Amadea. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang kedua itu ada hardware output. Hardware output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan memproses data dari komputer dalam berbagai informasi kepada penggunanya. Contohnya, ada printer.
Printer adalah perangkat keras keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar atau foto, tulisan pada media kertas, dan hasilnya dalam media kertas. Cara kerjanya, yang pertama itu ada persiapan dan pengaturannya. Media untuk mencetak diletakkan di paper tray dan kemudian mengatur output yang diinginkan. Printer inkjet ini memiliki pengaturan untuk memilih ukuran posisi kertas, pemilihan warna, dan juga ukuran kertas. Yang kedua, ada transfer data komputer ke PSB printer, yaitu menggunakan kabel USB yang nantinya akan menghubungkan printer dengan komputer. Yang ketiga, ada tahap PSB mengirim ke stepper, yaitu semua informasi data dari komputer yang sudah diterima oleh PSB akan mengatur pergerakan printer. Yang keempat, ada cetak data ke kertas. Terdapat sebuah microchip yang berfungsi untuk mengubah informasi yang berupa bilangan biner untuk menjadi huruf biasa. Hasilnya, hasil perubahan pergerakan printer. Hasil akhirnya yaitu mengembalikan kertas yang sudah ditarik ke dalam roller. Sesudah tinta yang disemprotkan, kepala printer akan menarik kembali kertas untuk dikembalikan ke posisi yang sama di paper tray. Sekian dari saya. Akan dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Amadea yang telah menjelaskan tentang hardware output. Untuk yang ketiga, yaitu tentang hardware proses yang akan dijelaskan oleh Hasbi Asidi. Hasbi, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hardware proses. Hardware proses itu adalah sebuah komponen komputer yang dimana berfungsi dan berperan penting pada proses pengolahan data yang diberikan oleh perangkat input untuk dijadikan sebuah data yang ditampilkan perangkat output. Nah, perangkat hardware proses ini sama halnya seperti perangkat output dan input, yang dimana proses tersebut berwujud perangkat keras. Dan dengan kata lain, perangkat proses ini saling berhubungan antar satu sama lain dan atau saling bergantung. Nah, untuk contoh di sini ada motherboard. Motherboard ini disebutnya oleh beberapa orang gitu disebut MOBO. Motherboard ini adalah sebagai papan utama yang di mana hardware ini dilengkapi berupa chip BIOS, jalur-jalur, dan konektor sebagai penghubung setiap perangkat. Dan cara kerja dari motherboard ini, jika diibaratkan seperti tubuh manusia, maka cara kerjanya itu seperti sistem saraf manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hasbi yang telah menjelaskan hardware proses. Untuk yang keempat, yaitu tentang hardware storage, yang akan dijelaskan oleh Aris. Aris, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan tentang hardware storage. Nah, hardware storage adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan juga menyimpan data hasil pemrosesan kerja Central Processing Unit. Nah, memori komputer ini bertanggung jawab untuk menyimpan data dan aplikasi secara sementara ataupun secara permanen. Nah, tanpa memori, proses tidak akan dapat ditemukan di tempat yang diperlukan untuk menyimpan perhitungan dan proses. Nah, ada berbagai jenis memori komputer yang dapat diinstal, tergantung pada kebutuhan, fungsi, dan spesifikasi dari sistem. Nah, contoh dari hardware storage yaitu flash disk. Nah, flash disk sendiri yaitu merupakan suatu perangkat penyimpanan data memori flash dengan tipe NAND yang memiliki alat penghubung antara USB yang terintegrasi. Nah, flash disk ini berukuran kecil, ringan, dan bisa dibaca serta ditulis. Nah, ketika file dikirim ke flash disk, chip yang terdapat di dalamnya akan mengeluarkan sinyal yang berukuran 12 MHz. Fungsi dari sinyal tersebut adalah mengunci data sampai benar-benar masuk ke media penyimpanan flash disk. Nah, jika flash disk
jika flash disk kita memiliki lampu indikator, ia akan memberitahukan data sedang dikirim atau terbaca dalam proses pengiriman dan pemindahan berlangsung. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Aris yang telah menjelaskan tentang hardware storage. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis software. Nah, dalam jenis-jenis software ini juga terdapat 4 macam. Yang pertama itu adalah sistem operasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sistem operasi yang sering disebut dengan penghubung antar pengguna. Kenapa disebut demikian? Karena sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai macam sistem operasi dengan keunggulannya yang masing-masing. Salah satu contohnya yaitu Linux. Nah, kenapa saya ambil contoh Linux? Karena menurut saya sistem operasi ini sedikit unik. Yang uniknya dari Linux ini adalah sistem operasi ini memiliki banyak versi. Macam-macam Linux bahkan bisa dikembangkan secara bebas. Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Itulah mengapa sistem operasi Linux ini merupakan sistem operasi yang unik menurut saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang software aplikasi yang akan dijelaskan oleh Amadea. Terima kasih moderator atas waktunya. Software aplikasi. Software aplikasi disebut suatu subclass dari softwarenya itu sendiri karena memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya itu ada Adobe Reader, merupakan perangkat lunak aplikasi yang berasal dari keluarga Adobe Acrobat. Software ini memiliki fungsi membaca, mencari, verifikasi, dan menandai secara digital dan mencetak data dengan format Portable Document Format atau PDF. Software ini juga mampu melindungi hak cipta karya agar tidak ditiru oleh orang lain. Cara kerjanya itu sendiri, yang pertama ada klik file atau open PDF yang ingin ditampilkan. Yang kedua, tampilan file dapat dilihat secara utuh sebesar layar dengan mengklik full screen view. Yang ketiga, salin bagian tertentu dari file, kemudian klik select text apabila berupa tulisan dan select image apabila berupa gambar. Setelah itu, drag cursor ke bagian-bagian yang ingin disalin. Yang keempat, secara otomatis, bagian file yang telah disalin tersebut akan tersimpan pada clipboard. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Amadea yang telah menjelaskan tentang software aplikasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang software pemrograman yang akan dijelaskan oleh Hasbi As-Siddiq. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini ada perangkat lunak pemrograman, di mana perangkat lunak ini disebut sebagai software atau aplikasi, dan pemrograman ini adalah program. Dengan kata lain, aplikasi untuk membuat sebuah program. Nah, untuk definisinya yaitu perangkat lunak pemrograman adalah sebuah software yang berguna untuk menerjemahkan sebuah instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin dengan melalui prosedur tertentu. Contohnya seperti PHP. Nah, PHP ini adalah kependekan dari Hypertext Preprocessor, yang dimana PHP ini banyak digunakan untuk mengembangkan web dan biasa disisipkan ke dalam file Hypertext Markup Language atau yang disebut HTTP. Nah, cara kerja PHP ini yang pertama adalah client atau web server mengirim sebuah permintaan HTTP ke web server. Sebagai contohnya itu seperti index.php gitu. Nah,
Kemudian PHP yang berada di web server tersebut akan diproses ke dalam kode PHP untuk menghasilkan file HTML. Nah, dan yang terakhir, web server tersebut akan mengirimkan kembali file HTML tersebut kepada klien. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hasbi yang telah menjelaskan tentang software pemrograman. Lalu untuk yang terakhir yaitu tentang software utility yang akan dijelaskan oleh Aris. Aris, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya menjelaskan software utility, yaitu perangkat lunak tambahan. Nah, software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengolahan komputer. Nah, seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, atau mengatur hard disk. Contohnya seperti antivirus. Nah, antivirus atau anti-malware ini yaitu alat atau tools pendeteksi ancaman yang dirancang untuk menghilangkan semua jenis virus, malware, dan ancaman dunia maya yang lainnya dari perangkat kita. Nah, software antivirus sangat penting untuk melindungi data dan menjaga keamanan sistem operasi kita. Kalau tidak ada antivirus, sistem operasi kita berpeluang besar terserang virus yang bisa menghilangkan atau merusak data. Ini juga dapat berupa pencurian data yang dilakukan peretas yang ada di luar. Nah, sebaiknya hindari penggunaan antivirus bajakan, karena justru akan membahayakan sistem operasi kita. Contohnya yaitu seperti Smadap, Avigi, Bitdefender, dan lain-lain. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aris yang telah menjelaskan software utility. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kita ya tentang hardware dan software. Jika dari kalian ada beberapa pertanyaan, coba komen di bawah ini. Terima kasih.